Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati berkat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Dan kiranya renungan ini dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk nafas hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Hari yang baru yang masih kami rasakan. Saat ini Bapa, kami umat-umat-Mu akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau mau tolong kami, agar firman yang kami dengarkan itu dapat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, menjadi seturut dengan kehendak Tuhan dari hari ke sehari. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Judulnya, Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap manifestasi kuasa kreatif adalah suatu ucapan kasih yang tiada terhingga. Kedaulatan Allah meliputi kepenuhan berkat kepada semua makhluk ciptaan. Pemazmur berkata, "Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan dan kekuatan mereka." Sejarah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, sejak waktu peperangan itu mula-mula terjadi di surga, sampai kepada akhirnya, bila mana pemberontakan itu dibinasakan dan dosa dibasmi, semata-mata juga merupakan pertunjukan kasih Allah yang tiada berubah-ubah. Karena hukum kasih itulah alasan pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpengertian tergantung atas persesuaian mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenaran yang besar. Allah menginginkan pelayanan kasih dari semua makhluk ciptaannya. Pelayanan yang terpancar dari penghargaan karakternya. Ia tidak menyukai penurutan yang terpaksa. Selama semua makhluk ciptaan mengakui kesetiaan kasih, terdapatlah kerukunan yang sempurna di seluruh alam semesta Allah. Adalah kesukaan bagi para penghuni surga untuk melaksanakan maksud Khalik-Nya. Mereka bersukacita dalam memantulkan kemuliaan-Nya dan mempertunjukkan pujian-Nya. Maka sementara kasih kepada Allah yang terutama, kasih terhadap satu sama lain itu pun meyakinkan dan tidak bersifat mementingkan diri. Tiada kedengaran bunyi perselisihan sedikit pun untuk menodai keharmonisan semawi itu. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami mempunyai Allah yang begitu baik,
sangat memperhatikan akan kami manusia yang berdosa ini. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus kami manusia. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu, menyatukan hati kami menundukkan kepala kami, mengangkat hati kami kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, terpapar virus corona. Baik yang berada di rumah sakit, yang ada di rumah, kiranya Engkau mau memberkati mereka semua ya Bapa. Engkau mau mengangkat segala penyakit yang mereka derita Bapa. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam pergumulan mereka ya Bapa. Mereka bergumul oleh karena kehilangan pekerjaan Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Permasalahan mereka di dalam rumah tangga, anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka, pendidikan akan anak-anak mereka, Tuhan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, mungkin saudara-saudara kami juga yang sedang tawar hatinya ya Tuhan, yang dalam lemah iman percaya mereka, Tuhan Engkau mau bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami Bapa. Semua ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tolong ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak Bapa. Doa ini kami persembahkan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.